Halo teman-teman, terima kasih sudah join. Halo Pak Kris, kita tunggu ya. Suara saya kedengeran nggak sih? Terdengar, Bu. Oke, baik. My pumpkin, so close yet so far. Si pumpkin milikku, sepertinya dia berhatiku kan terdengar. Bersama teman-temanmu kau pakai handukmu, berbincang di tepi kolam renang. You're my pumpkin, yang aku kagumi. Cinta tak terbalas, dapat bertemu denganmu aku bahagia. Suatu hari nantikan ku ingat hari ini, summer yang sungguh paling panas. Oh my pumpkin, di sanalah dia, si pumpkin milikku. Tak kusangka ternyata kaulah yang berenang. Seperti tak sengaja kulihat putri duyung, mataku tak mampu percaya. Oh my pumpkin, orang yang ku cinta, lihatlah ke sini. Untuk sesaat saja pandanglah diriku. Ku harap kau melambaikan tangan kepadaku. Inilah satu impianku. Kamulah si pumpkin milikku. Halo Ibu Vela, kita tunggu sebentar ya.
Halo, selamat pagi. Oke. あなたに会ったの Teman-teman ganti depannya pakai NRP sama nama ya. どうして私が好き Bentar, なの mana sih? 一度しか会ったことが Hmm, ないのね思い受けて二人でしてんだ忘れない愛を歌う言葉を二人に貸して誓いを立てんだ忘れない愛を歌うようにね回り出したあのこと僕の未来が隣どっかでまたやり直せたら回り出したあのこと僕が理解者面でどっかをまた練り歩けたらな Teman-teman nanti on cam ya. Kita tunggu bentar lagi. Kelas kita harusnya ada 50-an soalnya. Ini baru 30. Sebentar ya. Yang belum sikat gigi, cuci muka, tolong cuci muka dulu biar on cam. Kita mulai 9.05 atau partisipannya 45 lah ya. Jadi siap mana yang duluan tercapai. Ada yang kenal sama yang SI nggak sih? Kayaknya aku tidak melihat NRP anak. Oh ada deng, si Jessica udah nongol. Jess, teman-temannya ya Jess.
Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih saya mengganggu, mohon maaf mengganggu hari Sabtunya. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Vela sudah mau meluangkan waktu juga. Jadi teman-teman, Sama-sama, Bu. kita hari ini akan sharing sedikit ya, dapat sesi dari Ibu Vela. Nanti detailnya beliau sebagai apa boleh sambil dengerin. Terus eh, Recording in progress. teman-teman nanti yang bisa boleh tolong on cam ya, jadi nggak cuman pas kita capture di belakang aja, biar Bu Velanya nggak kayak lagi ngomong sendiri gitu ya. Terus kalau kalian mau nanya, mending di belakang atau di cut aja atau gimana? Di belakang aja deh. Oke, di belakang aja ya. Heeh. Oke, berarti kalau begitu kita mulai aja langsung, boleh silahkan. Oke, sebentar. Ayo ini nongol muka kalian. Mana saya diliatin sama si ini lagi, nama Mayang tapi muka itu siapa namanya itu tuh? Dia tuh. Nah, udah, silakan. Oke, sudah muncul ya? Udah, aman. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bu Marisa, selamat pagi. Thank you buat kesempatannya. Ini mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, bener ya? Ya, betul. Oke, cuman saya mungkin akan bahas hal-hal yang non teknis, jauh dari materi perkuliahan yang referensinya textbook dan lain-lain, tapi saya pengen berbagi pengalaman sama teman-teman semua di pagi hari ini. Sebelumnya, saya mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Velania Kartasasmita. Saya juga alumni IF-nya Maranatha dan saya juga melanjutkan studi S2 saya juga di Maranatha gitu. Saat ini saya bantu salah satu perusahaan retail terbesar di Jawa Barat. eh, dan posisi saya sekarang di Chief IT Project and Document Controller. Pengalaman kerja hampir eh, 15 tahun dan puji Tuhannya masih on track di bidang IT gitu. Walaupun macam-macam posisinya, tapi overall saya masih di jalur IT gitu. Salam kenal buat semuanya dan saya pengen mulai dari agendanya dulu nih biar kalian ada bayangan kurang lebih 1 jam ke depan atau 45 menit ke depan saya akan bahas apa gitu. Saya pengen bahas mengenai proyek IT, latar belakangnya seperti apa, lalu overview of IT project life cycle itu seperti apa sih. Mungkin dari materi perkuliahan dari Bu Marisa juga udah sempat bahas mengenai IT project life cycle ini, tapi saya pengen berbagi pengalaman sama teman-teman semuanya di industri itu seperti apa gitu. Implementasi teori-teori itu di dunia kerja tuh apakah memang begitu atau materi kuliah itu hanya sebatas teori-teori aja gitu. Terus saya juga pengen cerita mengenai peran project manager itu sendiri dalam suatu proyek itu apa dan nanti di akhir kita bisa tutup dengan tanya jawab kalau teman-teman masih pengen uh, dapetin info nih di luar materi yang saya sampaikan gitu. Saya mulai ya. Jadi uh, peran dan tahapan dalam proyek manajemen itu apa sih? Saya pengen menjelaskan ini sebagai analoginya kita lagi bangun rumah gitu. Bangun rumah itu bukan sekedar batu bata, pasir dan semen. Proyek IT pun sama. Bukan cuma masalah tentang coding dan teknologi, pakai bahasa pemrograman apa, database-nya apa, integrasi antar aplikasinya pakai apa, pakai API kah, pakai file transfer kah, atau langsung connect database to database kah? Enggak gitu. Dan proyek IT seringkali gagal karena kurangnya pemahaman antar peran yang berkaitan. Loh, emang dalam proyek IT banyak itu yang berkaitan, bukankah cuman developer ya, programmer ya? Oh enggak gitu. Dalam satu proyek IT, kalau kita bicara keseluruhan proyek IT, ada tahapan-tahapan dan ada peran-peran yang saling terintegrasi dan masing-masing peran itu punya kontribusi yang penting supaya satu sistem ini berjalan dengan baik. Dan
Efeknya, kalau salah satu tahapan ini dilewati atau udahlah biar nggak ribet kita simplify aja, wah itu bisa ada efek domino yang mungkin nggak terasa sekarang, tapi nanti pas implementasi, pas sudah dipakai sama user, itu baru terasa ada efeknya. Dan biasanya efeknya tuh saling berkaitan, kita sebutnya kayak efek domino. Jadi satu turun, efek ke yang lain gitu. Nah, lalu peran-peran apa aja sih atau tahapan apa sih yang ada di proyek IT? Saya gambarinnya sebagai cycle yang saling terkait. Dimulai dari yang paling kiri, dari layar monitor saya yang bisnis analis. Bisnis analis itu apa sih tugasnya? Dia menggali kebutuhan user atau bisnis. Dan dia outputnya itu bikin business requirement document. Kalau analogi tadi bikin rumah, bisnis analis itu lebih ke peran untuk nanya ke orang yang mau bikin rumah. Mau bikin rumah kayak gimana? Butuh garasi kah? Butuh kolam renang kah? Berapa lantai sih yang mau dibangun? Cukup satu lantai atau dua atau tiga lantai? Itu yang dilakukan oleh peran bisnis analis. Kaitannya dengan aplikasi, mereka harus menggali user ini maunya apa, sejauh apa, sedetail apa, eh, role atau user yang akan menggunakan aplikasi ini siapa aja, batasannya apa tiap role itu. Misalnya, kita bikin aplikasi kitchen display system, ada peran-peran sebagai si kitchennya sendiri yang dia akan nge-cooking untuk melihat orderan yang masuk dari resto apa aja. Lalu setelah dimasak pasti ada fungsi kontrol, si checker. Nah, checker ini dia ngecek apakah pesanan nomor 001 ini sudah dimasak semua, udah ready kah? Lalu ada fungsi untuk ngepick, untuk dikirim ke si konsumen. Nah, itu fungsi bisnis analis kurang lebih. Lalu setelah itu, setelah kita punya bisnis requirement document ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk sistem analis. Ini udah mulai masuk teknis. Bisnis analis harus orang teknis? Tidak. Punya knowledge tentang teknis itu nilai plus. Tapi kalaupun tidak, kalian masih bisa survive untuk posisi bisnis analis. Tapi kalau untuk jadi sistem analis, kalian harus punya knowledge tentang teknis. Teknis harus sampai ngoding kah? Enggak. Kalian harus punya kemampuan untuk merancang sebuah sistem. Apa sih logic untuk bikin data model, da database, basis data lah. Jadi kalau kalian kuat di basis data, relasi antar eh, tabel, join table, terus hubungan antar sistem dan lain-lain, kalian bisa ter apa ya terbayangkan gimana sistemnya, kalian bisa masuk ke tahap yang sistem analis and design ini. Jadi keinginan user yang oh saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen itu, tapi nggak bisa ini ya, tapi saya pengen bisa lihat report ini ya. Sistem analis itu akan mendesain dalam bentuk rancangan, rancangan teknis. Database-nya begini, strukturnya, tabelnya ada ini dan ini, tabel ini nanti akan join dengan ini, primary key-nya apa, ID-nya apa, itu sistem analis. Terus hubungan antar sistem, pakai API, API-nya apa, endpoint-nya apa aja data yang dikirimin, itu mainannya sistem analis. Lalu dari dokumen sistem analis ini, output-nya apa? Ada dokumen lagi nggak? Ada, macam-macam sebutannya. Tapi kalau di tempat kami sebutannya software requirement specification. Isinya ada functional requirement-nya apa, functional specification-nya apa. Dokumen ini yang akan dibaca oleh software developer, which is itu seorang programmer. Jadi, programmer itu nggak usah ikut meeting di awal, user maunya apa, lalu dia udah mulai ngoding, enggak. Dia akan mulai bekerja setelah sistem analis mengeluarkan speknya. Dia harus bikin apa, batasan yang dia mau bikin itu apa aja sih, fitur apa gitu. Nah, dari situ dia akan baca dokumen tadi dan dia sudah mulai terpola nih. Dan software developer atau programmer ini gak usah pusing-pusing mikirin yang lain. Apa yang tertulis di dokumen, yang ada di dokumen rancangan ya itulah yang dia buat.
Habis dari situ saya cut dulu sedikit gitu. Jadi bisnis analis tadi mencatat, merecord tentang kebutuhan, sistem analis itu lebih ke kalau di bangunan tuh dia posisinya arsitek gitu. Dia yang merancang, oke, begini dan orang-orang sipil gitu. Dan software developer itu eh, orang yang mewujudkan gambar-gambar itu di sebuah bangunan yang nyata gitu. Nah, selanjutnya apa yang sudah dibikin itu tentu harus di cross check. Apakah kebutuhan user dan rancangan yang sudah dibikin itu sesuai dengan apa yang dibuat oleh si programmer. Misal, ternyata user itu butuhnya rumah 2 lantai dengan 4 kamar. Arsitek dan sipilnya sudah menyiapkan hitung-hitungan untuk itu gitu. Tetapi ternyata setelah dibangun, si para pekerja ini ngebangunnya bukan sesuai rancangan, tapi bangunan eh, 1 lantai dengan 3 kamar. Ya itu udah salah gitu. Itu sih fatal banget gitu. Dan kalau di aplikasi ada fungsi juga namanya quality assurance. Dia fungsinya untuk menguji functional dan quality dari aplikasi yang dibikin sama developer itu oke nggak sih gitu. Lebih ke situ. Dan biasanya kalau udah lolos QA, aplikasi udah mulai dirilis berdasarkan fase atau priority. Dan fungsi application support ini mungkin eh, apa ya, di life cycle-nya proyek itu application support tuh biasanya tidak ditampilkan gitu. Tapi saya pengen teman-teman tahu dan ngeh bahwa dalam satu life cycle itu setelah rilis itu masih ada perjalanan, ada proses yang memang ada peran yang um, in charge in charge di sana gitu, namanya application support atau production support lah. Jadi setiap uh, company atau setiap bagian mungkin punya istilahnya, tapi kurang lebih jobdesk dan tanggung jawabnya sama. Dia yang pasti melakukan support dan menjalankan sistem rollout atau implementasi di operasional berjalan dengan lancar. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada 5 cycle. Kita mulai masuk ke tahapan masing-masing. Bisnis analis memastikan sistem yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan user. Yang tadi saya cerita sedikit. Fungsinya, perannya dia tuh harus mengidentifikasi dan memahami kebutuhan bisnis. Requirement gathering namanya. Requirement gathering apakah sekali pertemuan bisa langsung menggali segala informasi? Tergantung user. Tergantung user sekooperatif apa, sedetail apa, dan seberapa besar sistem yang dia mau. Kalau sistemnya besar, mungkin requirement gathering itu minimal 2 kali. Satu, pertemuan pertama, kita gali informasi, kita bahas di internal apa yang bisa di provide, dan pertemuan kedua lebih ke finalisasi dan confirmation. Tapi apakah itu hanya 2 kali, bisa 3 atau mungkin 4 kali kalau sangat kompleks. Karena kita sebelum masuk ke dapur untuk di cooking, kita harus mastiin benar-benar clear kebutuhan usernya. Lalu menyusun alur proses bisnis, karena kadang user juga kebanyakan dia hanya punya goals besarnya aja. Tapi kalau dia ditanya detailnya mau apa, dia juga kadang nggak bisa jawab. Jadi fungsinya bisnis analis menggiring goalsnya mereka itu untuk lebih ke step by step gitu. Bisnis proses flow-nya seperti apa. Dan fungsinya yang paling penting itu dia bisa menerjemahkan kebutuhan sebuah bisnis atau seorang user menjadi dokumen yang bisa dipahami oleh tim teknis, karena itu harus pindah, dokumen itu harus pindah ke sistem analis. Dan outputnya tadi saya sempat bilang business requirement document BRD, ada use case, user story, bentuknya macam-macam, bisa disesuaikan dengan uh, kebutuhan, bisa dengan flowchart, bisa dengan diagram wireframe gitu bisa, dan proses flow diagram macam-macam juga. Toolsnya ada yang pakai flowchart, ada juga yang terbiasa dengan notasi BPMN yang lebih detail notasi-notasinya. Overall kalau kalian pengen di area ini, kalian harus kuat di dokumen-dokumentasi flow bisnis gitu. Dan dokumen-dokumen itu yang akan sangat menentukan
proses di tengah-tengahnya sesuai apa enggak gitu. Karena kalian ada di posisi pertama gitu. Oke, saya lanjut. Nah, dokumen tadi akan berpindah posisinya ke sistem analis. Sistem analis ini adalah arsitek logika di balik sebuah sistem. Perannya apa? Dia menganalisa requirement dari seorang bisnis analis itu ke bentuk dokumen baru. Namanya Software Requirement Specification, SRS. Dia mendesain arsitektur aplikasi dan alur datanya. Jadi, bisnis analis cuma bilang, ini ada user, butuh dibuatin sistem begini, begini, begini. Tolong dong dibuatin rancangannya seperti apa supaya sistemnya jadi. Gitu. Dia nentuin spesifikasi teknisnya, integrasinya, dependensi sistemnya. Aplikasi teknis tuh gimana sih? Misal, oh ini mah nggak usah pakai versi mobile, cukup kok website karena penggunanya juga stay di back office, stay di meja, nggak perlu mobilitas. Nah, kalau misalnya sistem, saya bicara tentang tadi sistem order makanan ya, mau bikin sistem aplikasi untuk create order oleh waiters. Waiters kan datangin meja-meja konsumen. Apa iya cocok pakai aplikasi website yang harus pakai laptop atau misalnya website yang diakses via tablet? Apakah oke atau emang ini harus versi mobile? Itu yang harus dia pikirin gitu. Lalu kalau misalnya mobile, integrasinya nanti gimana dengan sistem dapur dan sebagainya. Dan sistem analis juga harus koordinasi sama developer sebelum mastiin desainnya itu bisa diimplementasiin. Jadi dia itu tetap harus komunikasi dengan developernya, apakah misalnya dengan technical lead-nya, sistem seperti ini apakah mumpuni dibuat dengan teknologi seperti ini, apakah resource yang ada itu cukup punya knowledge untuk bisa ngerancang, untuk bisa ngedevelop ini. Gitu. Deliverable-nya apa? Setiap peran tuh pasti ada output-nya, ada deliverable yang harus dibikin. Kalau sistem analis berarti SRS, Entity Relationship Diagram. Jadi sekarang kalian nih, teman-teman angkatan 2024 pasti udah mulai masuk mata kuliah basis data yang belajar tentang IRD itu apa, DFD itu apa. Percayalah itu kepake di dunia kerja. Jadi notasi one to many, many to many, dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen berkarir di sistem analis, kalian benar-benar harus kuasain itu, gitu. Tuh dengar, Tapi, banyak tapi yang suka salah, Bu. uh, itu tuh basic loh, gitu. Jadi jangan cuma bisa baca. Baca diagram tuh gampang. Tapi gimana kita apa ya, me- membuatnya, mendokumentasikannya, merancangnya itu kalian juga harus pahami. Gitu. Harus pintar. Gitu. Jadi ini tuh jangan disepelekan gitu. Jadi materi-materi yang ada di perkuliahan tuh memang harus dipahami betul-betul. Lalu mungkin pertanyaannya sedikit ya. Apakah fresh graduate bisa langsung jadi sistem analis? Eh bisa iya, bisa enggak. Tergantung em, company nanti tempat kalian bekerja atau berkarir sekompleks apa. Kalau misalnya masih kecil areanya, mungkin kalian bisa langsung ke sistem analis. Tapi biasanya ya, bukan selalu. Biasanya yang jadi sistem analis itu biasanya backgroundnya dia seorang developer. Karena pola pikir developer itu lebih apa ya, lebih teknis banget gitu. Jadi begitu dia ada kebutuhan tuh di bayangannya udah langsung kebayang, oh ini akan ada tabel seperti ini, isi kolom seperti ini, ID ini nanti yang akan di join dengan ID ini. Nah, tapi seorang developer itu biasanya DFD-nya tuh ada di benak mereka gitu. Mereka agak susah untuk menggambarkan. Tapi kalau sistem analis biasanya terbiasa dengan menggambar notasi-notasinya gitu. Dan ada beberapa posisi di company yang SA juga dia bikin wireframe UI. Wireframe bukan sama dengan mockup ya. Wireframe itu lebih biasanya yang apa, polosan, tapi dia menggambarkan menu-menunya apa aja gitu. Dan
contoh tampilannya seperti apa, tapi itu polosan yang nggak ada sentuhan estetikanya, cuman hitam putih aja gitu. Oke, kita udah masuk ke tahap kedua. Jadi ibarat mau masak, kita udah tahu menu apa yang akan dimasak dan resepnya apa aja. Udah disiapin nih minyak gorengnya, bumbu masaknya, sayur, daging, kondimen, bumbu-bumbu pendukungnya, alat masaknya pun sudah ada, udah dikasih tahu. Masaknya pakai pan dengan spatula jenis apa. Terus ya tadi resep-resepnya udah ada. Tinggal si koki ini yang akan masak. Software developer itu ibarat koki yang akan masak, dia yang akan mengubah ide dan desain yang tadi udah dirancang di awal, di 2 tahap pertama itu jadi produk yang jadi, yang bisa dimakan istilahnya, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa digunakan. Nah, eh, menurut saya ada 3 hal poin penting seorang eh, software developer itu dia harus punya 3 hal penting inilah minimal untuk dia bisa survive. Pertama, soft skill dan mindset developer. Kenapa soft skill? Kenapa nggak hard skill? Saya yakin hard skill itu lebih gampang dicari. Kalian bisa ikut bootcamp, kalian bisa ikut eh, training, kalian bisa ikut kelas di perkuliahan untuk ngasah hard skill kalian. Tapi soft skill ini nggak ada teori bakunya sebenarnya dan mindset itu nggak bisa di apa di mindset itu dibentuk, nggak bisa ditiru gitu. Jadi itu tuh soft skill dan mindset itu harus dipupuk, dipupuk karena itu dibentuk bukan tiba-tiba jadi. Gitu. Apa sih soft skill? Teamwork, teamwork and communication. Itu nggak bisa dipelajari teorinya. Dia harus seorang developer tuh harus punya kesadaran bahwa ini tuh satu proyek, bukan individual proyek. Beda kalau kalian memang kerja sendiri sebagai freelance misalnya. Wah, mau bisnis analisnya saya, sistem analisnya saya, developernya saya, yang nanti ngetesting juga saya, ya kalian nggak butuh teamwork. Tapi kalau kalian bekerja di satu company, di satu corporate yang timnya besar, kalian harus punya mindset ini tuh proyek bersama. Bukan saya aja yang mendevelop ini. Kalian harus komunikasi di proyek itu ke kemana? Ke step sebelumnya si sistem analis dan ke step setelahnya si orangnya akan ngetesting. Jadi nggak bisa kalian, oh saya mah introvert, oke, orang teknis, orang IT introvert, oke, tapi nggak bisa tiba-tiba kalian udah masak nih, masakan saya udah jadi ya, terserah mau enak mau enggak, mau sesuai atau enggak, pokoknya mah saya udah eh, masak gitu sesuai ketentuan kok gitu. Tapi kan kita harus ada review, kita harus dapat feedback. Apa yang kita bikin tuh udah sesuaikah atau ketika kita mendevelop kita agak sedikit melenceng gitu. Nah, yang kedua adalah problem solving, mencari solusi ketika requirement berubah. Uh, in real life, si bisnis analis dan sistem analis ini sudah merancang, tapi kita nggak bisa kontrol keinginan dan kebutuhan user. Sometimes ketika kita sudah jalan nih misalnya 50%, kita demokan ke user. Kondisi perusahaan atau kondisi bisnisnya user berubah. Contoh, ketika pandemi tahun 2019 ke tahun 2020 lah. Misal kita sudah pernah meeting requirement gathering dengan satu user yang membutuhkan misalnya fitur ini yang sifatnya pencatatan lah, pencatatan dari nota fisik misalnya yang akan diinput ulang ke sistem gitu. Tapi keadaan pandemi berubah, membuat bisnis mereka pun berubah. Misalnya, yang tadinya pemesanan secara manual, ketika pandemi terjadi, apa interaksi antar manusia dibatasi, interaksi tatap muka dibatasi, semua pindah ke online dan kebutuhan user berubah. Nah, seorang developer itu
harus adaptif, harus bisa dia mencari solusi. Apa yang sudah dia develop itu apakah bisa diubah sedikit kah part tertentu untuk bisa mengikuti kebutuhan bisnis. Dan juga seorang software developer tuh harus punya time management. Development itu punya prioritas. Apa dulu yang harus dikerjakan. Punya durasi estimasi kira-kira bikin fitur ini yang cuman misalnya uh, create, update, delete, dan view. Masa sih itu 2 minggu gitu? Satu fitur loh gitu. Enggak kan gitu. Jadi kalian juga yang namanya proyek itu pasti punya due date, timeline. Kapan harus selesai? Kapan kita harus deliver ke user? Kapan harus di testing? Kapan kita harus melakukan training? Nah, seorang software developer juga harus punya time management yang baik gitu dan dia tuh harus mau belajar terus-terusan, continuous learning. Jangan sampai ke kuliah saya mah cuma belajar Python, udahlah saya mah cuma belajar Python gitu. Sedangkan industri di kehidupan nyata bahasa pemrograman bukan cuma Python gitu, tapi misalnya ada bahasa pemrograman Go, Golang, ada Ruby gitu misalnya, ada Java gitu dan lain sebagainya. Nah, selain itu software developer juga dia punya area. Nih, ini penting juga nih. Mungkin belum terbayang gitu, tapi developer tuh apa? Apakah developer itu one man show yang dia ngerjain semua uh, requirement, spesifikasi? Ya, bisa. Tapi di uh, company-company tertentu atau di software house tertentu, kalian bisa spesifik kok mau di jalur apa. Misalnya, jalur mobile, jalur front end, jalur back end. Ada yang memang dia lebih menguasai di area belakang, di database system administrator. Jadi, software developer juga banyak kok pilihannya. Kalian lebih suka tampilan-tampilan, bikin aplikasi yang sifatnya di depannya cantik-cantik nih, estetik gitu. Kalian bisa di front end developer. Tapi kalau saya lebih senangnya developer di belakang sih yang integrasi ke server, mainannya di belakang, logic-logic di belakang sistem yang bisa menghitung poin kah, menghitung apakah, dan ke integrasi dengan API dan lain-lain, kalian bisa uh, mengarahkan ke spesifikasi di backend gitu. Tapi ya tentunya di balik mau front end atau backend pasti ada di tengah-tengah yang menjembataninya si database-nya itu. Gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga real world developer pitfalls. Apa sih yang titik-titik krusial gitu? Kadang, kadang ya saya nggak me- menyamaratakan bahwa developer tuh pasti begini, enggak. Tapi sometimes developer tuh suka uh, padahal yang diminta tuh misalnya A gitu, tapi dia berpikir terlalu overwhelmed yang dia mikirnya kenapa A, kenapa nggak B, kenapa nggak C, padahal kan B juga bisa gitu. Tapi kita harus aware dengan ini project memang waktunya banyak ya, budgetnya emang besar ya gitu. Jadi jangan sampai kita ngasih solusi juga atau membuat solusi yang kompleks, padahal kebutuhannya sederhana gitu. Ada juga yang eh, SA dan BA-nya ala kadarnya. Udahlah, males bikin dokumen, kita ngobrol aja. Bisa kok diobrolin. Nanti kalau ada apa-apa mah ngobrol aja. Sering terjadi seperti itu. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Asalkan komunikasi antar timnya memang intens. Dan setiap bagian memang punya waktu untuk ngobrol kapan aja. Tapi kan seringnya enggak gitu. Jadi coding jalan tapi nggak ada panduan. Jadi developer tuh buta arah. Ini ini bikinnya gimana ya? Apa suka-suka saya aja ya bikinnya gitu. Kan enggak gitu. Dan itu tuh ya terjadi di dunia nyata gitu. Yang kedua adalah yang ketiga adalah nggak melakukan unit test. Ada kalanya developer itu hanya masak, dia nggak cicipi makanannya keasinan kah, hambar kah, kemanisan, kepedesan dan lain-lain dia nggak cicipi. Pokoknya
saya masak aja. Impact-nya apa kalau nggak sambil develop dan sambil testing sedikit ya, bukan testing menyeluruh kan itu ada QA. Ya bug ketika di QA ya banyak. Efeknya ya itu akan balik lagi ke dia untuk memperbaiki dan itu jadi takes time gitu. Lalu nggak ada versi dikontrol. Mungkin teman-teman yang udah mulai masuk ke developer, ngoding dan lain-lain kalian familiar dengan namanya Git gitu. Di sana kita bisa nge-track, kita bisa lihat history, versioning, siapa yang ngoding dan lain-lain perubahannya apa. Kalau itu nggak dijalani, suatu saat mungkin akan chaos. Chaosnya apa? Konflik ketika deployment mungkin, perubahan. Aduh, nggak tahu nih siapa yang ngerubah kemarin. Nggak kecatet. Pokoknya mah ada yang ngerubah dan impact-nya mungkin jadi uh, error atau bug itu jadi nggak kekontrol itu susah. Jadi teman-teman yang nanti pengen berkarir di dunia developer, saya berpesan sih minimal kalian menguasai hal ini karena uh, nggak selalu developer tuh kerja sendiri. Ada kalanya ketika kalian masuk ke dunia industri, sekarang kalian butuh komunikasi. Komunikasi juga sekarang bukan cuma komunikasi fisik di kantor ya. Uh, Pandemi merubah semuanya, kita juga sekarang bisa ketemu, sharing informasi dengan secara online. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian kerja dari Bandung, tapi kalian misalnya ada proyek kan dengan orang di luar kota atau bahkan luar negeri. Nah, gimana kalau kalian nggak punya basic-basic ini? Kalian jalan ke kiri, sedangkan kebutuhan bisnis ke kanan. Itu nggak akan pernah nyambung. Gitu. Oke, sampai sini. Saya lanjut lagi ke cycle berikutnya. Ke si QA nih, bagian yang cicip-cicip makanan. QA isn't about funding bugs. Jadi kita sering bercandain QA itu tidak disukai atau tidak akur sama developer. Kenapa? Karena dia yang nemuin kesalahan-kesalahan yang dibikin sama developer dan developer nggak suka. Itu kalau kalau bercandaan kita. Tapi kalau kita melihat POV yang lebih besar sebagai satu keseluruhan proyek IT, CQA ini malah yang ngebantu preventif. Bad experience yang nanti akan dipakai user itu bisa dihindari. Jadi sebelum chaos, sebelum user yang kenapa saya nge-save kok nggak kesimpan ya? Kok saya ngedit data nggak keedit ya? Itu bisa dihindari dengan ketika masuk di CQA ini. Jadi dokumen tadi saya flashback ke belakang, dokumen SRS ya, Software Requirement Specification itu jadi pegangan si QA. QA harus orang teknis nggak? Uh, at least dia paham mengenai uh, relasi data table dan lain-lain, notasi DFD, IRD dia harus paham. Jadi harus orang teknis atau enggak? Nggak harus lulusan IT kok, orang sistem informasi juga bisa kok gitu. Orang non IT pun bisa kalau dia memang punya knowledge gitu. Jadi uh, penting QA itu harus punya kemampuan untuk itu karena dia mastiin semua fitur requirement dari bisnis analis dan sistem analis betul dibikinnya begitu. Kalau dia nggak bisa baca notasi, gimana dia bisa tahu itu betul atau enggak gitu. Yang kedua, apa sih yang dilakuin QA? Dia melakukan functional testing. Functional testing itu setiap menu dia lakukan testing. Dengan apa? Dengan dokumentasi test plan. Dia harus punya test plan. Dia harus menguasai aplikasi yang mau dia testing tuh ngapain sih? Bisa apa aja sih? Dia harus punya skenario testingnya. Dan ketika dia sudah punya skenario testing, dia lakuin step by stepnya. Oh, ketika saya menekan tombol ini, seharusnya ini loh yang terjadi. Sesuai nggak? Sesuai. Oke. Ternyata harusnya nekan ini terjadi begini. Oh, enggak. Kok nggak sesuai? Ya berarti statusnya oke. Lalu ada regression testing. Regression testing itu lebih sifatnya testing menyeluruh lagi, tapi untuk aplikasi-aplikasi simpelnya yang sudah rilis. Jadi, misalnya nih, saya pakai aplikasi yang kalian pahami, misalnya di Maranatha ada aplikasi One Maranatha ya. Sudah rilis nih versi misalnya 1.00 gitu. Lalu tim IT-nya menemukan bug nih. Kayaknya di bagian ini ada bug dan harus diperbaiki.
Nah, tim IT akan memperbaiki, lalu si QA ini harus mastiin setiap perubahan kecil itu tidak berpengaruh ke yang lain. Seringnya nyenggol, seringnya oh yang bugnya diperbaiki, yang lainnya nyalahin jadi masalah. Nah, fungsi regression testing itu harus dilakuin karena aplikasinya udah dipakai sama user. Jadi dia akan tes end to end lagi gitu, dan dia juga harus bertanggung jawab melakukan UAT. UAT itu dia harus bekerja sama dengan user untuk mastiin apa yang diinginkan user benar dan fungsionalnya berjalan dengan baik gitu. Yang ketiga dia ya ini fungsi basic dia yang nemuin bug atau error gitu, atau inconsistent dalam aplikasi. Inconsistent tuh apa sih? Misal di halaman create master data mahasiswa misalnya, untuk formnya tuh menyamping, kolom-kolom formnya tuh menyamping, nama dan lain sebagainya, lalu ada kolom kedua. Tapi di halaman lain, misalnya yang input master data fakultas dan jurusan misalnya, dia bikinnya formnya tuh nurun semua ke bawah, jadi harus di scrolling. Itu mungkin menurut kita satu hal yang biasa aja, yang penting mah ada formnya, yang penting mah bisa nge-save, orang bisa ngisi dan nge-save gitu. Tapi kita kalau bikin sistem ada ada pakemnya lah, ada standarnya ya. Kalau form dibentuknya menyamping ya kita seragamkan menyamping gitu. Kalau misalnya button submit tuh warna hijau ya hijau semua. Nggak di halaman ini tombol submit tuh warna hijau, di tombol submit form yang lain warnanya orange gitu. Itu inconsistent. Dan kita sebagai apa pembuat proyek itu nggak baik. Berfungsi mah berfungsi, tapi nggak baik gitu. Jadi saya sih pengennya sharing sesuatu hal yang memang seharusnya begitu, gitu. Dan yang ketiga adalah pastiin kualitas dari produk terjaga dari waktu ke waktu. Kenapa? Contohnya, namanya developer itu datang dan pergi. Sedangkan aplikasi itu kalau kita improvement, dia akan terus-terusan improve gitu. Ada penambahan fitur ini, ada penambahan fitur ini. Tapi apakah developernya selalu sama itu aja? Bisa ya, bisa enggak. Tapi seringnya enggak. Nah, si QA ini juga harus mastiin kualitas aplikasi ini, mau developernya si A, si B, si C ya sama gitu. Enggak boleh, saya mah cuma pengen nge-QA-in yang developernya si A, karena minim bugnya gitu. Kalau si B mah banyak bug, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa menspesifikkan harus mau kerjasama dengan si ini doang. Tapi dia harus bisa mastiin bahwa kualitas yang nanti akan dipakai user, mau aplikasinya apa A sampai Z orangnya, kualitasnya tetap sama gitu. Nah, aplikasi kita udah selesai. Anggaplah sudah siap rilis. Si application support atau production support ini fungsinya apa? Dia harus mastiin sistem tuh running, dan istilahnya tuh user tuh happy pakainya. Jangan dikit-dikit mau ngupload report gagal, mau ngedit data gagal, mau gimana happy, yang ada komplain gitu. Nah, aplikasi kalau tadi kita bicara bisnis analis itu orang pertama ya yang eh, merancang atau mencari requirement gathering. Nah, si application support itu orang terakhir yang ada di life cycle ini, yang dia akan jadi apa ya, orang yang dihubungi user ketika sudah diimplementasikan. Fungsi dia apa? Apa tugas utama dia? Ada tiga hal yang menurut saya, banyak sebenarnya, tapi ada tiga hal yang menurut saya ini penting. Dia harus monitoring dan issue handling. At least dia tahu cara melakukan troubleshooting basic kalau terjadi misal, kenapa ya ini printernya nggak jalan? Apakah printernya rusak? Belum tentu. Siapa tahu. Misalnya koneksi Bluetooth-nya putus, atau misalnya aplikasi utamanya koneksi dengan servernya terputus gitu. Nah, dia harus bisa cara ngecek servernya putus tuh gimana sih? Cara ngelihat koneksi Bluetooth-nya putus tuh di mana? Dan dia harus bisa bantu user untuk melakukan troubleshooting yang sifatnya basic. Nggak harus memperbaiki sistem ya. Dia dia harus punya bekal untuk melakukan pengecekan basic, dan dia tahu cara perbaikannya. Terus dia juga kalau yang sifatnya benar-benar bug ya,
dan harus dilakukan bug fixing, ya dia harus bikin bug report. Dia harus mencatat kronologisnya seperti apa. Jadi nggak bisa. Seringkali kan ya kita dengar kayak, eh sorry Pak, ini mau nanya, saya pas mau nge-save tulisannya error. Ini teh mau nge-save menu apa? Apa yang dia input? Jangan-jangan harusnya ngupload gambar, misalnya extensionnya JPEG, PNG, WebP, tapi yang diupload adalah Excel. Ya iyalah, akan error. Apa yang diupload adalah PDF gitu. Iya, error gitu. Nah, itu dia harus pandu, Pak, Bu, ini yang diupload tuh harusnya gambar, bukan dokumen gitu. Atau misalnya saya udah upload gambar nih, tapi nggak bisa gitu. Di menu apa? Nah, si application support tuh harus nanya, di menu apa, Pak, Bu? Boleh ditunjukkan misalnya, oh saya udah mengikuti ketentuan kok. Filenya saya bentuknya JPEG, resolusinya sekian-sekian, dan ukuran filenya juga sesuai dengan ketentuan, tapi kok masih nggak bisa. Nah, application support harus melakukan reproduce issue-nya. Benar nggak sih yang dilakukan dia tuh eh, benar-benar terjadi? Kalau memang benar-benar terjadi, dia harus bikin bug report gitu untuk si tim developer atau QA ngecek ulang apakah memang terjadi kesalahan ketika testing terlewat misalnya dan lain sebagainya. Lalu dia juga harus eh, user assistance. Jadi udah ketika aplikasi ini sudah rilis ke production, user itu akan berurusannya sama dia, bukan lagi sama bisnis analis. Jadi kadang user teh seiring berjalannya waktu, ketika sudah rilis aplikasinya, mulai kepikiran, kayaknya saya butuh report ini deh. Kayaknya saya butuh bisa melakukan ini deh. Kalau sifatnya kecil, ya itu bisa dicatat dan masuk lagi ke bisnis analis untuk apa dibuatkan dokumentasinya lagi dari awal. Tapi kalau misalnya perubahannya major, biasanya application support ini akan bilang untuk lebih baik Bapak Ibu ketemu bisnis analis lagi aja karena ini cukup berubahnya cukup besar gitu. Dan yang paling penting juga dia harus maintenance dan continuous improvement. Jadi namanya sistem kan akan jalan, ada yang 24 jam per hari, 7 hari, ada yang misalnya minimal aplikasi internal Office. Jadi hanya dipakai di jam 8 sampai jam 5 sore dan di Senin sampai Jumat aja gitu. Nah, kalau yang dipakainya 24/7, dia harus mastiin sistem berjalan dengan lancar gitu. Evaluasi ada feedback apa enggak. Terus ketika ada perubahan rilis berikutnya, versi berikutnya nih, misalnya tadi 1.0.0 lalu berubah jadi versi 1.0.1. Dia harus mastiin ketika aplikasi dirilis juga berjalan dengan baik gitu. Nah, lalu tadi kan judulnya tentang ada project management. Lalu fungsi si project manager ini di mana? Kok dari tadi gak ada tuh bahasan tentang project management. Project management itu ada di semuanya. Jadi ketika bisnis analis dan sistem analis sudah mengkristalkan dokumennya, project management inilah yang mulai masuk. Kemana? Ke cycle project IT-nya secara keseluruhan. Karena dia yang harus melakukan planning dan koordinasi. Ngapain? Nyusun timeline. Misalnya, ini ada 20 fitur yang harus dikerjain. Let's say ini aplikasi yang dari awal, dari nol banget lah, belum ada sistemnya. Ada 20 fitur. Kita koordinasi dengan sistem analis dan developer. Kita tanya, ini 20 fitur, kalau diberesin butuh waktu berapa lama? Let's say 6 bulan. Tapi usernya bilang, aduh, kelamaan kalau 6 bulan. Bisa nggak eh, fitur ini 1, 2, 3 dulu deh yang dirilis supaya saya bisa mulai kerja gitu. Nah, si fungsinya project management ini, manager ini, yang akan membagi dan memilah prioritas mana yang harus dikerjain dengan waktu yang terbatas dan ngatur kolaborasi tim. Misal, wah ini harus dibagi ke 3 fase rilis. 3 fase yang cukup padat, sedangkan waktunya terbatas. Apa yang harus dilakukan? Dia harus meeting internal untuk memastikan ada nggak sih resource developer yang bisa dibantu untuk ke project ini
supaya dengan waktu yang terbatas, dengan fitur yang banyak, bisa cepat selesai. Developer bisa satu, bisa dua, bahkan bisa tiga. Dirempuk banyakan. Front end-nya si A, back end-nya si B. Gitu. Atau front end-nya ini terlalu jelimet. Front end-nya dua nih, back end-nya satu. Itu fungsinya project manager itu. Jadi apa yang sudah dirancang dia harus memikirkan, ini kalau resikonya cuma satu developer apa? Apakah benar-benar harus butuh waktu 6 bulan? Atau sebenarnya ada resource tambahan yang akhirnya mungkin itu bisa didiskon 50%, 3 bulan jadi selesai. Itu. Lalu seorang project manager juga harus punya sense analisa untuk menentukan kayaknya ada resiko deh yang terjadi kalau misalnya apa gitu. Dia harus mengidentifikasi potensi masalah tuh dari awal. Misal, wah ini developer kita yang available-nya belum pengalaman, bisa mah bisa, tapi mungkin dia harus explore dulu karena dia belum pernah bikin aplikasi mobile. Itu ada resiko, ada dong. Jadi project akan panjang waktunya, resikonya lagi. Mungkin ketika di area QA, bug yang akan terjadi dan ditemukan itu akan banyak karena developernya masih baru. Dan selain itu, yang paling penting tugas si project manager ini, dia harus menjaga komunikasi antar peran tadi berjalan dengan lancar. Jadi dia tuh lebih kayak penengah mungkin ya. Eh, developer ada kesulitan apa nih? Iya nih, dokumen SRS-nya ada yang kurang saya pahami. Dia harus bisa menjembatani antara sistem analis dengan developer. Yuk, kita ada meeting kecil yuk untuk bahas part-part ini. Developer tolong siapin apa yang mau ditanyain. Dia jadi penengah supaya supaya apa? Supaya semuanya berjalan lancar karena dia yang megang project timeline-nya. Tapi bisa nggak sih developer suruh ngomong aja lah, udah gede, ngobrol aja sendiri? Bisa, tapi mungkin nggak cepat tersolusikan karena developer dan sistem analis nggak mikirin timeline, pokoknya mah gue mah beresin aja ke kasual gue. Tapi kalau project manager nggak bisa lama-lama. Kamu butuh apa? Kamu ada kesulitan apa? Apa yang saya bisa bantu? Nanti saya carikan tim yang bisa bantu. Itu. Dan dia harus cepat melakukan decision making. Jadi jangan, ini developernya bagus, tapi laptopnya rusak. Kayaknya harus pengadaan. Pengadaan berapa lama? 2 minggu lah. Jadi eh, proyek ini freeze dulu ya 2 minggu karena laptop developernya rusak. Nggak bisa. Dia harus segera mencari solusi dan melakukan decision. Oke, kita akan tambah developer baru. Lo akan kerjain yang lain dulu deh. Nah, itu fungsinya. Jadi, pertanyaannya lagi, project manager harus orang IT atau enggak? Hmm, kalau ingin lancar, kalian at least harus paham eh, aplikasi, jalan aplikasi, sedikit technical basic itu kalian harus pahami. Kenapa? Karena kalau kalian blank sama sekali, eh, kalian nggak pernah tahu proyek itu apa, aplikasi itu apa, fungsinya developer itu apa, sistem analis itu apa, kalian akan jadi blunder karena kalian ada di setiap bagian dan mungkin kalian akan jadi apa sih gitu. Udahlah ngomong sama PM mah nggak ngertiin gitu. Nah itu kan juga nggak baik. Jadi kalian sendiri yang nanti akan jadi bottleneck di tim proyek kalian gitu. Nah, penutupnya saya pengen pakai kalimat ini. Project manager itu bukan sekedar pengatur tugas, tapi penggerak yang memastikan setiap ide berubah jadi solusi nyata. Karena yang tadi saya bilang, satu satu peran dengan peran yang lain bisa ngobrol nggak? Bisa. Tapi kalau nggak ada yang ngelitnya untuk, hey, kita punya goals ke sini nih, jangan melenceng. Ibarat ya, kayak misalnya kita ada kawanan domba nih, ada berjalan kan ada gembalanya tuh. Gembalanya yang mastiin jalannya lurus gitu, ke arah situ gitu. Kita mau ke arah ladang itu gitu, ke ladang rumput itu. Tapi ada aja kan domba-domba yang tiba-tiba menyebar mana fungsinya si gembala itu yang masuk lagi barisan gitu. Masuk lagi barisan, kita mau arah sana nih. Untuk memastikan goalsnya tuh tercapai, visinya tercapai gitu. Itu Bu Manasa kurang lebih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman.
Oke, baik. Terima Saya izin kasih. minum sebentar ya. Oke, saya juga dari tadi minum. Ah, coba dari teman-teman ada yang mau nanya? Ih, jangan malu-maluin, coba nanya. Apa ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ini nggak ada nih beneran. Kalian semua mendengarkan nggak nih? Ayo, tadi ya, Oke. lo lagi mikir dulu katanya. Baik. Tadi ya, jadi eh, kayak yang saya bilang juga, kalian mau fokusnya jadi apa gitu. Kalau memang nggak bisa, bukan nggak bisa lah ya. Apa namanya? Tidak terlalu kuat di dalam programming, ya kalian bisa gitu cari jalurnya, Hmm, jalur sebelumnya atau jalur sesudahnya. betul. Jadi ya Jadi itu mungkin bisa testimoni pilih. ya, Bu Marisa. Nah, Saya kan silakan. lulusan IF ya. IF itu kan programmingnya kental banget tuh, technical dan lain sebagainya. Tapi in the end, saya juga sadar bahwa kayaknya saya agak susah keep up dengan dunia programming. Which is kita mungkin terpunya mindset bahwa lulusan IT itu harus jadi programming, programmer, menghasilkan suatu aplikasi. Tapi teman-teman di dunia nyatanya eh, jurusan yang kita ambil ini rata-rata IF ya. Nggak selalu kita harus kerja jadi developer. Kalau kalian tadi sempat sekilas lihat CV saya tuh nggak ada yang portfolio saya ada jejak digital menjadi seorang programmer. Ada, memang saya ada di tahun-tahun pertama saya berkarir juga saya masih eh, coding gitu. Hmm. Tapi itu bukan jadi main job saya. Saya sadar. Jadi saya refleksikan ke diri saya kuatnya di mana. Saya mempelajari mendalami dunia testing QA beberapa tahun dengan dinamikanya di berbagai perusahaan yang berbeda lini bisnisnya gitu. Itu eh, secara tidak langsung membentuk mindset kita gitu. Jadi QA itu menurut saya banyak bonusnya. Karena kita belajar banyak aplikasi. Mau nggak mau, karena kita harus testing, kita harus pelajari. Dan saya sih bersyukur punya kesempatan ada di beberapa tahun di dunia QA gitu. Karena saya menjadi banyak knowledge-nya. Tapi memang goal saya di akhir ketika saya sudah mempelajari berbagai jenis bisnis dan aplikasi, goal saya memang di project management gitu. Kenapa? Karena cakupannya lebih luas. Kita bisa masuk belajar jadi BA, kita belajar jadi SA, kita belajar jadi developer tanpa kita tahu harus pelajari suatu eh, teknologi tertentu, tapi kita tahu gitu. Dan kita juga ya QA saya udah punya pengalamannya dan di application support juga punya challenge-nya sendiri. Kalau ditanya, saya pernah di semuanya, pernah kecuali developer ya. Dan SA itu saya juga nggak mendalami, tapi karena mungkin saya lulusan IF juga, secara nggak langsung tanpa kita sadari cara pikir kita juga teknikal gitu. Jadi teman-teman yang udah terjun di IF eh, yang aduh ini semester 3 ya kayaknya ya. Kayaknya saya salah jurusan deh. Rata-rata. Saya salah jurusan deh gitu kan. Eh belum tentu kalian salah jurusan sih. Mungkin kalian belum tahu aja ke depannya mau apa gitu. Eh banyak lah programmer juga programmernya banyak kok, bukan cuma programmer biasa yang bikin sistem pencatatan atau apa, ada programmer games juga ada. QA juga bukan cuma QA tester sebagai manual. Saya tadi kan bahas tentang manual test plan ya dokumen. Sekarang udah banyak kok QA automated itu juga membutuhkan kemampuan coding, tapi nggak serumit software developer. Tapi ada codingan-codingan kecil yang harus di setup gitu. Gitu. Dan kayaknya QA tester automatic sekarang lagi banyak dicari orang kok gitu. Jadi
jangan hopeless gitu dengan aduh ini kayaknya saya salah jurusan deh gitu. Enggak kok gitu. Masih banyak hal yang terbuka yang ada di dunia yang mungkin kalian belum tahu aja gitu. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Yang tadi lagi berpikir dulu udah dapat ini nggak? Dapat poin nggak, Bu? Kalau bertanya gitu nilai keaktifan atau tiba-tiba UASnya jadi 100 gitu kan? Oh, yang nggak jadi 100 kalau UAS tidak karena proyek Siapa UASnya. tahu, siapa tahu gitu. Atau after ini ada yang harus mereka rangkum atau apa untuk jadi satu nilai apa nggak Ya, gitu? ditandain. Nanti ditandain dan ya disuruh merangkum Gitu. biar ingat apa yang ini. Jadi ya kalian programming gitu juga jangan takut misalnya, oh kayaknya saya nggak cocok nih yang desktop, misalnya Java saya nggak bisa, saya lebih sukanya misalnya website gitu ya, Laravel atau misalnya yang lain-lain gitu kan, Node.js atau apapun Tuh, bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau kuliah memang kalian harus belajar semua gitu ya. Jadi even kayak diagram kayak gitu kan kalian belajar semua gitu kan ya dari ya, ERD betul. terus use case lah gitu terus activity lah ada kelas lah ada apa gitu terus bahasa pemrograman juga ada Python gitu misalnya terus nanti ada Java ada misalnya webnya CSS HTML gitu kenapa harus dipelajari semua ya karena kan di informatika memang basicnya kalian harus harus tahu gitu. Nah dari sana kalian lihat gitu kira-kira saya lebih cocoknya kemana, kuatnya kemana gitu. Mungkin itu bisa kalian fokusin gitu. Walaupun memang ya secara KP dan TA, sorry, sabar tukang galon lewat. Bentar ya, mohon maaf. Ya kehidupan di rumah. Apa namanya? Kalian semua harus pelajari KPTA juga ya mau nggak mau tetap harus ada program yang dihasilkan. Tapi itu bisa jadi portofolio kalian. Tadi kan juga disebut ya sama Bu Vela ada Git gitu kan. Kalian juga pas web kemarin kan udah sempat diajarin GitHub kan. Nah, itu sama itu bisa jadi bekal buat CV gitu. Kalian pernah ngerjain project apa aja. Terus kayak misalnya semester ini kan sama nih ada proyek juga tuh untuk kelas kelas RPL, database, basis data lanjut sama terapan bukan terapan apa satunya? Paradigma ya, paradigma. Nah, kalau misalnya kalian itu juga bisa masukin ke Git lagi. Sekalian juga bisa jadi portofolio kalian gitu kan semuanya. Kalian juga jadi bisa belajar kan itu tadi kerjasama, teamwork yang kayak gitu-gitu. Terus jangan kupu-kupu juga penting ya. Yang udah aktif-aktif kuliah, kuliah dan kegiatan oke. Sesekali lah jadi panitia gitu. Coba tanya-tanya misalnya, boleh nggak sesekali ikut gitu jadi apa. Jadi asisten dosen itu juga bisa. Karena biasanya kita tuh kalau lagi kuliahnya ngerasa itu susah. Saya sih ngerasanya gitu ya. Pas kuliah, mata kuliah itu tuh kayaknya kok otak tuh kayak nggak nyampe-nyampe gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jadi asisten tuh entah gimana tuh jadi kayak oh gini doang ya ternyata gitu. Nah kalian juga mungkin bisa nyobain gitu yang kayak gitu. Jadinya kan kalian berlatih terus ya gitu tentang materi itu. Gitu. Cobain nanti Intinya misalnya depan asisten basis data gitu. betul, betul. Tapi intinya ya, kalau namanya dunia IT itu bukan seperti ilmu hukum ya, yang aturannya dan pasalnya pasti gitu-gitu aja enggak gitu. Tapi ya mungkin saya ini bicara pahitnya aja gitu ya, bahwa apa yang kalian pelajari di perkuliahan itu benar-benar hal basic yang akan membantu kalian survive di dunia kerja. Tapi apakah semua yang kalian pelajari itu bisa membuat kalian menjadi langsung capable dan lain sebagainya? Ya tergantung kalian di perkuliahan ngapain aja. Karena banyak faktor yang membuat kalian capable di dunia kerja itu bukan hanya angka-angka dan IPK di transkrip nilai kalian gitu. Dunia sekarang sudah berubah. Mungkin zaman saya, zamannya Mbak Resa, transkrip nilai itu
bisa membantu kalian. Hmm. Nilai A, nilai B, IPK 39 sekian itu jadi at least golden ticket kalian untuk bisa dapetin kerja. Tapi sayangnya dunia sekarang di tahun 2025 terutama, programming itu bukan cuma belajar di perkuliahan, tapi banyak banyak orang yang bukan lulusan atau belum nggak ngambil jurusan ini, kuliah bisa belajar sendiri dengan apa? Dengan eh, bootcamp, komunitas di Discord, bisa juga dengan YouTube, dengan eh, apa micro learning yang kalian bisa pelajari sendiri. Karena sekarang dunia udah nggak terbatas dengan textbook ya, gitu. Jadi saingan kalian tuh bukan cuma teman-teman kalian di kelas atau lulusan IT saja, bukan, tapi banyak sekali yang menjadi rival kalian nanti di dunia kerja. Jadi kalau kalian nggak punya bekal, eh, agak berat untuk survive-nya gitu. Jadi mungkin Bu Maresa sering menyampaikan bahwa kalian harus begini begini begini, itu adalah nasihat untuk kalian punya apa ya, mindsetnya lebih terbuka aja. Bukan aku takutin, tapi memang dunia nyata seperti itu gitu. Dan kalian, saya rasa ya, kalian beruntung ada di era sekarang. Saya bisa sharing begini, mungkin Bu Marisa bisa undang teman-teman lain untuk sharing juga informasi. Dulu di tahun-tahun saya kuliah, sangat jarang orang untuk sharing seperti ini. Kalaupun sharing, kita tuh tetap gak kebayang. Karena apa? Karena mereka banyaknya jadi developer. Which is saya bilang, saya mah tidak mau jadi developer, terus saya harus gimana? Gitu. Dan kalian harusnya lebih lebih terbuka informasinya, terbuka sekali. Kalian bisa pelajari itu di event sosial media pun sekarang jadi tempat belajar gitu. Dan banyak pelatihan-pelatihan yang bantu kalian untuk lebih siap dalam bekerja gitu. Gitu, teman-teman. Gitu. Ada nggak ada yang mau nanya beneran? Nah, Nah, mau Kok nanya, Bu. boleh? Kalau panjang. tadi tuh salah satu developer Oh, udah. itu, sorry, saya buka dulu. Bentar, Mire. Jaden dulu, Jaden. Oke, Bu. Mau nanya, Bu, kalau tadi di salah satu developer people adalah over engineering. Oke, saya tuh bingungnya antara budget dengan, bentar, Ngomong coba, antara Jaden. antara Budget dengan kayak si fiturnya. Jadi tuh kalau di dunia kerja itu hanya tambahin fitur yang dibayar klien aja. Sama saya juga mau tahu bagaimana project manager mengevaluasi waktu dan biaya dari fitur. Apakah dari experience atau emang ada kayak standarisasi tertentu. oke. Jadi pertama dulu kali ya, yang over engineering. Mm-mm. Dia nanya kalau nambahin fitur tuh Berbayar nggak gitu? hanya tambahin fitur yang dibayar atau enggak gitu ya maksudnya Jaden ya. Jadi kalau nggak dibayar mah nggak mau nambah fitur gitu kan? Ya, jadi itu Ah, gimana gitu kayak jadi kayak yang ditambahinnya tuh ya misal dibayarnya ini ya ini aja mm, gitu kayak mm. kayak misalnya mungkin ada kayak ini harusnya tuh melekat dekat gitu. Jadi kayak tapi nggak dibayar gitu. Jadi nggak usah ditambahin. Oke. Tuh. Oke. Saya memang tadi nggak bahas tentang budget tuh budget uang atau apa. Which is orang pertama dengar kata budget tuh pasti duit. Wah. Hmm. Tapi saya pengen kasih POV lain ke kalian karena saya bukan bukan bekerja di software house ya. Kalau software house pasti akan menguangkan semuanya. Karena mata pencaharian mereka begitu gitu. Sebisa mungkin setiap change request itu jadi uang. Sekecil apapun itu realita gitu. Jadi kalau orang bilang kerja di IT itu duitnya banyak ya mungkin karena segala apapun diuangkan. Kenapa? Karena istilahnya kita tuh tidak seperti orang pada umumnya. Karena kita bisa mengkonversi bahasa mesin tuh menjadi satu visual yang bisa
gunakan gitu. Dan semakin kompleks fiturnya, semakin besar digit angkanya gitu. Nah, tapi ada satu POV lain, karena saya bekerja di corporate, di salah satu bidang direktorat IT, yang which is kita pun support aplikasi internal. Kita in-house. Kita bikin aplikasi yang singkatnya gini, beli produk ke perusahaan X bisa nggak? Bisa. Tapi kita akan depend terus-terusan ke perusahaan itu. Yang tadi Jaden bilang, wah nanti setiap ada change request kita harus bayar dong. Belum harus ada license-nya. Aplikasi-aplikasi tertentu yang sifatnya ERP itu biasanya license-nya tuh per user. Dan kebanyakan license-license yang produk-produk yang dibuat itu produk-produk luar. Yang dimana license-nya juga hitungannya dolar. Perusahaan kan kalkulasi ya, kalau usernya cuma 10 mah masih oke, kalau usernya sudah 100, bagaimana? Nah, perusahaan kami paham betul mengenai biaya yang cost yang harus disiapkan ketika membeli suatu produk. Kita strateginya, kalau kita punya resource, kita punya SDM-nya, kenapa kita nggak bikin sendiri? Betul? Nah, kan tidak mungkin dong kita menguangkan fitur-fitur ke perusahaan sendiri gitu. Lalu budgetnya apa yang tadi dibahas? Budget waktu, Jaden. Kita punya budget waktu. Jadi selain cost, selain nominal, kita juga seorang PM itu harus menghitung budget waktu. Kita punya waktu berapa lama? Kita kan punya resource terbatas. SDM developer kita tuh nggak bisa dong. Oh ya, kita rekrut lagi ya 10 orang. Setiap kepala itu butuh digaji istilahnya. Emang kita setiap proyek harus dikeroyok banyak orang. Misalnya satu proyek 20 orang. Wah, itu over budget. Ya kalau 20 orang, logikanya seminggu beres dong, gitu kan. Tapi kan itu sangat tidak mungkin dilakukan. Bisnis pun akan mengkalkulasi dan dinegosiasi. Ya, kalau 20 orang mah tuh budgetnya sekian ratus juta gitu kan harus nge-hire, belum yang harus berpengalaman. Semakin kita berpengalaman, rate-nya juga semakin tinggi gitu. Jadi bukan cuma budget uang ya, gitu. Tapi Jaden pastinya punya pemahaman yang yaitu software house gitu. Dan atau bukan bukan cuma software house tapi produk-produk IT yang seperti ya saya sebutlah ya Microsoft, IBM, ERP, banyak ERP itu banyak brandnya itu pun sangat-sangat cost-nya itu besar sekali gitu. Tapi seorang PM bukan cuma bahas tentang uang. Kalau dengan uang berarti kita harus lebih ketat lagi. Tapi kalau misalnya uangnya enggak tapi lebih ke waktu itu lebih longgar, tapi ya kita juga nggak bisa longgar-longgar amat. Karena developer itu enggak, kalau di perusahaan kami enggak dedicated pegang satu produk, tapi ketika dia sudah selesai mengerjakan satu proyek, dia akan pindah ke proyek yang lain. Dan proyek lain juga punya budget tertentu dan ditunggu sama usernya. Namanya user mah nggak mau tahu, pokoknya pengen cepet beres gitu. Nah, CPM lah yang bertugas untuk atur strateginya. Nah, yang kedua, mau tahu project manager mengevaluasi waktu dan biayanya dari fitur, ya itu ya tadi udah terjawab ya gitu. Memang ada standarisasinya, kalau software house harusnya ada standarisasinya, ada perjanjiannya, ada MOU-nya gitu. Yang dibayarkan default paketnya berapa, uh, tambahan per fitur berapa. Lebih gilanya lagi, kami pernah kerjasama sama konsultan developer dari luar. Kita belinya bukan fitur. Jadi seolah-olah kita beli orangnya ya, bukan dari fitur, tapi dari durasi jam. Jadi kita beli paket uh, 3 developer rasanya waktu itu, misalnya 20 jam. Lebih dari 20 jam, CPM-nya itu call ke kita. Ini sudah hampir mendekati estimasi waktu, apakah mau beli paket lagi? Seperti itu. Jadi uh, ya kalau kalau perusahaan software yang sudah besar dan punya pengalaman yang sangat experience, hal-hal kayak gitu juga diuangkan seperti konsultasi. Jadi kitanya juga ya, setiap mau bertanya kita kayak, oh ini pengerjaan berapa lama? Jadi kitanya kalkulasi juga nih, waduh udah 19 jam nih, kita kayak harus nyiapin uang lagi gitu.
Berarti ya ini Jaden jadi ada pengalaman nih. Karir di IT cukup cukup cemerlang ya untuk cari uang gitu. Gitu Bu Maresa. Oke. Mire, tadi mau nanya? Boleh, aku langsung aja lah ya. Ya, Hmm. silakan. Jadi eh, tadi tuh sebenarnya mau nanya, eh, mungkin kalau tadi kan pertanyaan Jaden kan agak cukup teknis gitu ya. Cuman aku sebenarnya mau nanya aja, mungkin waktu Kak Vela, Kak Vela, ini aku manggilnya nggak apa kan, Kak Vela? Boleh, boleh, boleh. Apa? Nggak apa ya? Oke. Jadi mungkin waktu pas dulu Kak Vela masih masih jadi mahasiswa gitu ya, jadi kayak kita mungkin. Ya. Mungkin apakah mungkin pengen nanya sudut pandangnya Kavel aja sih kayak waktu dulu itu belajarnya seperti apa, kemudian Oke. ada tips nggak buat kita yang mungkin apa masih mahasiswa yang kuliah di sini Hmm, tuh biar pas kita belajar tuh kayak nggak learning loss gitu loh, karena jujur Oke. sekarang tuh kan banyak ya kayak tools-toolsnya teknologinya Betul, tuh kan sekarang banyak betul, banget kayak dari YouTube banyak, dari course juga banyak, tapi betul. kadang tuh pas dipelajarin semua tuh kayak merasa bingung dan kadang bisa lost lagi gitu loh. Mungkin Ya. seperti itu. Dan apalagi kan mungkin satu lagi eh, pas waktu dulu Kavela belajar sebagai mahasiswa tuh bagaimana? Karena kan kalau kita ngomongin soal teknologi, kan Ya, kebanyakan yang berkecimpung di teknologi kan tech woman tuh kan nggak begitu banyak gitu ya. Itu mungkin betul. waktu dulu perjuangannya seperti apa dan tipsnya Oke. buat kita belajar sekarang ini gimana? Mungkin seperti Oke. itu. Makasih. Oke. Eh, ini ini soft skill ya, yang saya mau bagi ke ini apa dipanggilnya Miracle ya? Mire, Mire Mire. Oke. aja Kak. Oh, Mire. Oke. Yang pertama, eh saya nggak tahu sih apa Bu Marisa. Sekarang klub coding masih ada nggak sih? Nggak ada klub khusus sih kayaknya ya. Cuman nggak Yang tahu. yang di lantai 4 di lantai 8 ada satu ruangan yang khusus untuk anak-anak yang suka ngoding. Udah nggak Nggak. ada ya? Oke. Cuman kalau Dulu, kalau dulu mungkin dulu juga kita ada di era digitalisasi belum banyak nih. Jadi kita lebih banyak interaksi dengan orang, diskusi gitu. Kerjain tugas tuh kita lebih sering berkelompok, walaupun tugasnya individu gitu. Jadi eh, saya tidak cukup yakin cara ini works di era ini gitu. Karena kebetulan tim saya juga eh, lulusan baru, mereka angkatan COVID, mereka tidak terbiasa interaksi langsung. Mereka lebih senang digital, lebih senang chat gitu. Dan somehow tidak semua tuh bisa diselesaikan dengan chatting karena eh, miskomunikasi dan lain sebagainya itu lebih rentan terjadi gitu. Jadi kalau selama kuliah yang tadi Bu Marisa sampaikan aktif di asisten dosen, kebetulan dulu juga saya cukup aktif mengasisten dosen. Kenapa? Itu cara saya satu, biar kita nggak lupa. Kedua, kita dengan ngebantu adik kelas atau teman sekelas, kita juga terus-terusan semakin paham mengenai materi itu. hmm, Bukan berarti kita jadi setara dengan dosennya, tidak. Tapi kita juga jadi tolak ukur apa yang kita pelajari itu works nggak sih gitu. Somehow di kelas yang misal nih, dulu misalnya saya di kelas basis data, diajarin dosen begini begini begini. Ketika saya mengasisten dosen kan dosennya bisa sama dengan dosen saya dulu, bisa enggak. Ketika dosennya berbeda, saya pun pernah ada di kondisi, oh iya juga ya, waktu itu sama si dosen ini nggak diajarin. Jadi asisten dosen
saya dibayar, tapi saya belajar hal baru gratis tanpa saya harus ngambil dan bayar SKS lagi. Saya nggak tahu lah satu SKS sekarang berapa. Basis data kan 3 SKS dulu. Saya jadi belajar hal baru. Dan misal, saya nggak tahu basis data sekarang pakai Oracle nggak sih? Yang basis data 1 masih nggak ya? Saya udah lama nggak belajar. Saya udah Nah, lama nggak ngajar. contoh ya, ketika saya jadi mahasiswa yang duduk sebagai mahasiswanya, Oracle-nya tuh versi A misalnya. Ketika saya ngasih stand, kan fakulti juga upgrade ya. Oracle-nya berubah version yang, oh sekarang tampilannya gini ya, gitu. Walaupun secara sintaks itu tidak berubah, tapi kita belajar hal baru, gitu. Itu satu poin. Kedua, organisasi. Eh, organisasi itu sebenarnya nggak ada hubungannya juga dengan apa ya, akademis ya, karena itu lebih sifatnya sosial. Tapi kalau saya melihat tim orang yang senang berorganisasi dengan yang tidak tuh terlihat tidak apa, karena dia lebih lebih luas dalam berkomunikasi. Tapi kalau yang introvert yang ikut kegiatan pun tidak, ini ada yang bocor ya? Nah, Oke. Orang yang berorganisasi itu lebih luas aja dalam sosial. Terus kegiatan apa lagi yang bisa mendukung? Manfaatin relasi dengan dosen. Bukan dalam arti menjilat untuk dapat nilai ya. Enggak. Saya rasa dosen-dosen IT sekarang di Maranatha sudah upgrade-nya luar biasa lah. Mereka juga punya pengalaman yang luar biasa di luar akademis gitu. Jadi kalian bisa coba ngobrol dengan beliau-beliau yang saya yakin pengalaman beliau-beliau juga jauh lebih banyak ketika beliau mengajar saya gitu. Dosen-dosen yang ada di mengajar kalian sekarang sudah pasti mengajar saya juga dulu gitu. Dengan pengalaman mereka yang semakin kristal, saya rasa kalian perlu untuk touching dengan mereka untuk uh, apa ya, melihat dunia tuh lebih luas aja gitu. Uh, Bukan berarti untuk memanfaatkan kedekatan untuk mendapat suatu nilai yang baik ya, enggak gitu. Saya enggak concern ke sana, tapi lebih ke pelajari apa ya, diskusi lah, diskusi dengan mereka. Misalnya kalian belajar sesuatu di luar kampus ya, saya yakin mereka juga, kalaupun mereka tidak bisa menjawab, kalian bisa minta, saya bisa dapat referensi kemana? Karena wawasan mereka pasti lebih luas dari kalian, gitu. Terus manfaatin event-event kayak begini. Saya eh, nggak tahu apakah sering juga di mata kuliah yang lain mengadakan sharing seperti ini. Tapi kalau misalnya ada event-event seperti ini, aduh Sabtu ya, males nih, nggak di absen juga, nggak usah masuk lah, di absen ngapain? gitu. Misal, nggak wajib deh. Aduh, kalian melewatkan satu momen yang mungkin tanpa kalian tahu itu mungkin merugikan kalian dalam tanda kutip gitu. Tapi kayaknya mah pembicaranya boring sih. Ya, pilihan balik lagi ke kalian. Kalian pengen memperkaya diri atau enggak gitu. Tapi ini saya sebagai POV yang pernah menjalani itu gitu. Terus apalagi ya tadi ya, Mira ya? Itu tips kuliah ya Biar gitu. nggak Jadi learning loss. nggak biar nggak learning loss. Eh, ini mungkin bahasan sensitif, tapi saya Kenapa? merasakannya. Pilih circle yang positif. Dalam arti yang bisa memotivasi kalian juga. Kenapa? Tapi kan kita diajarkan untuk tidak pilih-pilih teman. Kita berteman dengan siapa saja. Iya, itu di dunia nyata ya, kehidupan kita. Kita nggak boleh diskriminasi dan sebagainya. Tapi kan kita juga punya goals ya. Saya yakin teman-teman di sini 57 sekian orang ini punya goals gitu. Saya pengen ini, saya pengen itu. Nah, circle kalian yang akan menentukan itu.
ada circle yang bisa bikin kalian grow, tapi ada juga circle yang bikin kalian lost. Istilah Mira tadi lost. Tapi kan apakah ini harus perkumpulan orang-orang freak yang senangnya baca di perpustakaan dan lain sebagainya? Enggak. Tapi carilah circle bukan cuma satu teman angkatan, tapi mungkin kakak kelas, atau bahkan kalian bisa belajar sesuatu dengan adik kelas. Spiritnya, knowledge-nya kalian bisa belajar, sharing. Cari teman yang benar-benar satu frekuensi dengan kalian. Satu frekuensi dalam hal positif ya, yang bisa memotivasi kalian. Kenapa? Karena saya mengalaminya. Saya ada di circle yang positif. Suka nggak suka, mau nggak mau, tanpa sadar kita ter, ter apa ya, kebawa gitu loh. Misalnya, aduh, males kuliah nih, jatah bolos 3 kali, belum pernah dipakai nih. Kalau kalian ada di circle yang, iya bolos aja, masih ada jatah, bla bla bla. Tapi kalau kalian ada di circle yang, udahlah, masuk aja gitu. Nanti aja terakhir-terakhir kalau mau bolos mah, saya juga suka kalau bolos, tapi di akhir-akhir. Tipsnya, pakai jatah bolos dengan strategi. Why? Kalian nggak tahu kalian kapan sakit, karena sakit itu semua orang tidak mau. Tapi ada di kondisi tiba-tiba kalian drop sakit yang mengharuskan kalian untuk istirahat, pakailah jatah bolos itu. Jangan dengan sengaja. Karena kalau dengan sengaja sudah habis 3, dan kalian benar-benar yang keempat itu sakit sampai nggak bisa bangun, urusannya panjang gitu. Jadi saya saya dari kuliah sudah memakai strategi. Jadi di awal kuliah saya sudah punya plan. Saya harus lulus di semester 7. Saya semester 2 akan ambil ini. Sekarang masih ada semester pendek nggak ya, Bu? Sekali di Nah, genap dong. oke. Setiap semester pendek saya harus ambil ke atas. Untuk di semester reguler saya juga ngambil ke atas. Jadi kenapa saya begitu? Karena saya ada di circle pertemanan yang seperti itu juga. Jadi saya merasa, oh kalau saya nggak ambil sekarang, nanti saya nggak punya teman. Ada teman, tapi yang saya nggak terlalu dekat. Tapi kalau kalian punya teman di cycle yang spiritnya sama, oh nggak apa-apa. Waktu itu saya ingat saya semester 3 saya ambil mata kuliah di semester 7 rasanya. Gila kan? Tapi teman-teman saya ngambil, ya udah kita susah senang bersama saja gitu. Itu yang kalian harus selektif dalam mencari untuk benefitnya. Dan saya punya apa plan. Saya harus beres di semester 7. Saya harus sudah mengajukan judul kerja praktek di semester 5. Saya 6 sudah mengerjakan KP dan sekaligus sudah seminar rasanya, seminar TA. Jadi emang begitu. Selain saya punya mungkin masalah istilah sekarang tuh ambi ya. Ambinya saya didukung sama circle. Yang kedua, eh, manfaatin magang di era sekarang. Di era saya, kerja praktek itu nggak harus magang. Kalian bikin sistem dengan kerjasama instansi itu oke. Tapi sekarang rasanya ada beberapa dari teman-teman di Marnet juga yang magang di company kami 3 bulan. Kadang kalau misalnya kuliahnya sudah habis, mereka extend jadi 4 bulan. Selain eh, di company kami ada kompensasi eh, uang saku rasanya, tapi nggak semua itu berlaku di setiap company ya. Jadi gimana company-nya udah mau dibayar, kalian juga belajar dunia kerja seperti apa. Pahit nggak? Pahit. Pahit dunia kerja itu pahit gitu. Tapi kalian ada gambaran. Oh dunia kerja itu seperti itu. Dan kalau kalian bagus di company tempat kalian magang, kalian itu belajar sesuatu hal yang tidak ada di perkuliahan. Again, gimana cycle kalian? Ada yang temennya magang di X, asal magang aja, tapi kalian nggak belajar sesuatu. Sayang, waktu 3 bulan. Nilai mah dapat, tapi ketika kalian lulus, kalian dapat gelar. Sekarang Eskom apa ST ya? Eskom. Eskom, Hmm. kalian loss learning tadi, learning loss itu. Karena kalian hanya mencari nilai hitam di atas putih aja.
tapi kalian nggak punya bekal untuk kalian survive di dunia. Jadi saya nggak tahu kalian magang di semester berapa, rasanya di semester 6 deh, 5 atau 6 lah, Semester ada yang 5 atau 6 bisa. ya itu. Carilah perusahaan yang benar-benar bisa membawa dampak ke kalian. Ya, jangan nyari yang gampang ya kalau mau MPKM Betul, ya. betul. Kayak senior-senior Kalau kalian tuh ada betul beberapa cari yang info. cari Nah, gampang. ini tuh sering relate ya, Mirek. Ketika kalian punya cycle yang baik, bukan cuma di teman seangkatan. Kalau teman seangkatan kan infonya terbatas ya, nggak ada pengalamannya karena kalian setara gitu. Hmm. Tapi kalau kalian punya relationship dengan kakak kelas, dengan dosen, minta referensi mereka, cari tahu di perusahaan ini tuh benefitnya apa, Eh, ada referensi nggak kemana. Itu tuh sangat sangat membantu dan ya syukur-syukur memudahkan jalan kalian gitu. Atau saya nggak tahu apa sekarang dosen ada juga proyekan dengan dosen masih ada atau enggak, zaman saya ada gitu dosen, dosen-dosen kita kerjasama dengan satu company untuk membuatkan sebuah sistem dan dosen ini membentuk tim mahasiswa. Kalau kalian punya kedekatan, kalian punya prestasi, kalian punya nilai yang baik, kalian akan dapat kesempatan untuk ada di tim mereka gitu. Gitu. Jadi sekarang kuliah kan mahal ya. Dulu aja saya kuliah mahal. Sekarang pasti jauh lebih mahal gitu. Cari cari yang istilahnya apa yang bisa dibarter dengan harga yang mahal itu. Jangan rugi, orang tua kalian susah-susah menyekolahkan kalian, bayar sekian juta untuk per semester, tapi kaliannya nggak dapat apa-apa, sayang sekali gitu. Jadi kalau bisa mah bayar sekecil-kecilnya, tapi dapat benefit sebesar-besarnya. Kayak tadi asisten dosen, kalian dibayar dan kalian dapat ilmu lagi. Update ilmu lah paling tidak gitu. Gitu sih, Mire. Oh, saya kasih banyak bocoran nih. Banyak banget gitu kayak wah luar biasa kalian beruntung ada di era ini gitu. Ya, kita bisa bertemu via Zoom dengan mudah ya, teman-teman. Terus kalian dipaparkan kenapa saya bagi cerita yang sangat eh, detail gitu ya. Karena saya merasa banyak lulusan-lulusan yang maaf ya gitu. Ketika lulus itu dia kaget dan akhirnya shock dan ngestun gitu kayak aduh ini saya harus apa? Sedangkan perusahaan punya penilaian probation 3 bulan. Kalau kalian nggak cepat adaptif, kalian akan sulit survive di dunia sekarang gitu. Jadi saya pengen teman-teman siapapun yang saya bisa bantu share untuk, hey siapkan ini, siapkan itu. Saya sih harap kalian menyerap itu. Mungkin sekarang baru mode menyerap gitu, baru apa sih ini ngomong ada orang ngomong eh, begini begitu kok jadi nakut-nakutin. Enggak, saya pengen kalian ada sedikit gambaran dan kalian prepare itu gitu. Karena semester 3 mah masih panjang, masih banyak waktu kalian untuk berbenah diri. Misal, oke, 3 semester ini ternyata saya salah cycle, carilah cycle yang lain. Bukan Kenapa salah. tuh visa saya nggak enak, nanti dikucilkan apa segala macam. In the end kalian akan survive sendiri gitu. Pakailah dosen-dosen kalian sebanyak mungkin untuk cari informasi, untuk belajar referensi gitu. Yang tadi saya bilang ya, kalau kalian oke, kalian akan dilibatkan ke tim ke proyek-proyek mereka. Yang itu akan jadi batu loncatan lagi. Gitu. Adakah lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Jangan-jangan udah pada siap kerja nih. Ya, nggak nih kayak mau siap pacaran nih, udah malam minggu nih mereka. No Oke, comment lah kalau itu. kalau misalnya masih ada tapi malu-malu, boleh nanti mungkin Satu chat. lagi deh. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Ada Cewek nggak? nih. Dua cowok nih. Cewek-cewek nih. Cewek-ceweknya nih. Emang cewek-cewek di IT tuh masih sedikit sih. Iya nih, cuman ada siapa tuh? Jessica. Yang SI kan Jessica, Elena. Satu lagi tuh siapa ya? Temennya Jessica sama Elena. Oh, Sharon.
Terus ada Mayang, ada Aurelia, nah, Lorencia, siapa lagi tuh? Ayo, nggak ada nih, cewek-cewek. Felicia juga nggak. Nggak ada nih, yang mau nanya satu lagi. Nggak ada kah, beneran? Kapan lagi nih kita mengundang? Sibuk si ibu. Ya oke lah, kalau nggak nanti kalau misalnya mau, boleh chat ke saya juga gitu ya. Nanti kita bisa diskusi juga bareng sama Ibu Vela. Ya, Oke, sebelum kita close, saya minta on cam semua. Saya mau capture. Nah, siapa tuh yang muka-muka? Wih, Dominik udah siap jalan-jalan dia. terus tadi ada Wih, yang di kampus. profile picture-nya Becky Jean. Oh iya, Lucu Becky yuk. Jean tuh si Mayang tuh. Saya udah bilang si Mayang nih. Si Yosua juga. Kok kayak di kampus sih? Tuh ya di kampus. On cam semua, Jonathan belum. Ini pada beberapa belum. Gak apa-apa yang lagi di luar juga. Ini lagi pada mau pergi nih sih si Ferdinand sama si Dominic sama gengnya apa? Terus pakai bajunya biru lagi samaan lagi. Garis-garis putih lagi. Oh ya ampun, ramai ya kalian. Baik. Oke, saya capture ada 3 page, jadi jangan bergerak, jangan dimatiin, jangan di iniin ya. Lihat ke kamera, nggak tahu capture-nya yang siapa soalnya. 1, 2, 3. Oke, sabar, sabar. Saya butuh waktu untuk memproses satu persatu. Hmm, baru yang pertama, terus sekarang yang kedua. Oke, sabar juga. 9, satu kali lagi yang terakhir. Oke, si Ferdi atau Fer, kamu jangan bilang dari tadi tidur, Fer. Si Ferdi mah. Oke, sudah 10 semua. Oke, terima kasih. Nanti tugasnya di morning ya. Seperti biasa. Oke, terima kasih Bu Vela Ya, untuk sama-sama. sharing-sharingnya. Semoga bisa Mudah-mudahan menjadi, bermanfaat ya. amin. Semoga menjadi insight buat teman-teman sekalian. Terima kasih juga hari Sabtunya sudah diganggu, sudah mau join kelas pagi-pagi. Yang mau jalan-jalan, silahkan enjoy jalan-jalan, hati-hati ya. Kerjain tugasnya, oke? Baik, sampai ketemu hari Selasa dan hari Rabu tergantung kelasnya masing-masing. Oke, Dadah, terima see kasih. you. Thank you. Kasih Bu. Bu. Terima Makasih kasih Bu. Bu. Makasih Kak. Makasih Bu. Makasih Kak. Terima kasih Makasih. semua. Ya, oke. Ayo pada close, close, close. Pak Kris sudah ya, terima kasih. Iya Bu, sama-sama Bu. Recording stopped. Lupa saya harusnya tadi recording stop duluan. Dadah semua.